Shalom, sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat, tanggal 20 Maret tahun 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam Pekan Prapaskah yang keempat, dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus pergi ke Yerusalem untuk Hari Raya Pondok Daun dan pertentangan tentang asal Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari Kitab Kebijaksanaan Salomo 2 ayat 1a dan ayat 12 sampai dengan 22. Mazmur tanggapan diambil dari Kitab Mazmur 34 ayat 17 sampai dengan 21 dan ayat 23. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 4b, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai dengan 2, 10 dan ayat 25 sampai dengan 30. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 4 April 2025, tanggal 15 Maret 2024, tanggal 24 Maret 2023, tanggal 1 April 2022 dan tanggal 27 Maret 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai dengan 2, 10 dan ayat 25 sampai dengan 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus pergi ke Yerusalem untuk Hari Raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat Hari Raya orang Yahudi, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang-orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang, aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai dengan 2, 10 dan ayat 25 sampai dengan 30 merupakan bacaan pembuka pada Injil Yohanes pasal 7, hanya ada pada Injil Yohanes dan terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 10, Yesus pergi ke Yerusalem untuk Hari Raya Pondok Daun, dan Injil Yohanes 7 ayat 25 sampai dengan 30, pertentangan tentang asal Yesus,
di mana menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang semakin penasaran untuk menangkap dan membunuh Yesus Kristus. Mengapa mereka mau membunuh Yesus Kristus yang tidak melakukan kesalahan itu? Bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Kebijaksanaan Salomo 2 ayat 1a dan ayat 12 sampai dengan 22 memberi jawaban atas pertanyaan ini, di mana disampaikan dalam bacaan pertama tentang sikap orang fasik terhadap orang benar. Dalam kitab Kebijaksanaan Salomo 2 ayat 12a dikatakan, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus Kristus bukanlah orang fasik, tetapi orang-orang yang gagal melihat pekerjaan baik Yesus Kristus sebagai pekerjaan Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Sungguh ironis bahwa Yesus Kristus yang mengajarkan keutamaan dan kebenaran serta melakukan pekerjaan baik dan benar itu justru menjadi batu sandungan bagi mereka. Sahabat Kuntum yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus dapat bersabda lewat bermacam orang dan peristiwa, bahkan tidak harus dari seorang nabi, melalui peristiwa besar atau kejadian penuh mukjizat. Demikian juga karya Allah Tritunggal Maha Kudus dapat terwujud dalam segala macam cara. Kita sendiri tahu bahwa penghayatan iman yang sempit akan menghasilkan bencana yang tidak seharusnya terjadi bagi diri sendiri dan sesama. Betapa banyak orang tak berdosa harus mati oleh karena sempitnya penghayatan iman ini. Ada banyak contoh bagaimana orang dapat dengan tega menyengsarakan dan membunuh orang lain yang tanpa dosa atas nama agama. Sungguh suatu kenyataan yang menyedihkan jika agama dijadikan alasan untuk saling menghancurkan antar sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, maka pengenalan akan Allah Tritunggal Maha Kudus pun bukan sesuatu yang kita peroleh karena kata orang atau melalui pelajaran agama di bangku sekolah semata, melainkan bisa pula berasal dari pengalaman yang kita alami sendiri. Tentunya tidak terlepas pula melalui rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus secara cuma-cuma untuk kita. Kita biasanya akan lebih terbuka terhadap orang yang dekat dengan kita ketimbang dengan mereka yang baru kita kenal. Demikian juga hendaknya hubungan kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, di mana kita hanya bisa lebih terbuka terhadap kehadirannya dan segala rencananya terhadap diri kita jika kita mengenalnya lebih dekat. Dalam diri Yesus Kristus, kita melihat dan mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus yang begitu penuh kasih. Sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya, kita hanya bisa menjadi kuat jika kita selalu didampingi oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa membangun relasi yang dekat dengan Allah Tritunggal Maha Kudus yang penuh kasih. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.